Kita lihat di sini ternyata bentuk pengurangannya bertemu dengan tanda negatif pada bilangan, maka silakan diubah dulu menjadi penjumlahan. Sehingga perubahannya menjadi 5 tambah 3 hasilnya 8. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 6 SD tentang pengurangan bilangan bulat. Pada video kali ini saya akan menggunakan kata utang untuk mempermudah pemahaman. Disimak baik-baik ya videonya sampai selesai karena di sini juga akan ada latihan soalnya. Pada pengurangan bilangan bulat, biasanya ada 3 jenis soal yang cukup sulit untuk dipecahkan. Walaupun sebenarnya ada 4 jenis, namun jenis yang keempat tidak saya masukkan, saya anggap lebih mudah dibandingkan ketiga jenis ini. Oleh karena itu, saya sajikan contoh soalnya sesuai dengan 3 jenis saja. Poin A, perhatikan cara membacanya ya. Bilangan negatif dikurangi dengan bilangan positif. Maka cara membacanya adalah negatif ini nanti dibaca utang ya. Begitu juga dengan pengurangannya, sehingga menjadi utang 4, utang lagi 6. Saya ulangi, utang 4, utang lagi 6. Kira-kira utangnya tambah banyak nggak? Iya betul, utangnya tambah banyak. Menjadi berapa? Utangnya menjadi 10. Kalau utang, perhatikan tanda pada hasil. Utang itu artinya bilangan negatif, berarti kita tulis hasilnya negatif 10. Sampai di sini bisa diikuti ya untuk awal ini ya. Kita lanjut ke poin A pada jenis yang kedua, bilangan negatif dikurangi bilangan negatif. Maka perhatikan di sini aturannya, jika Anda menjumpai pengurangan kemudian bertemu dengan tanda negatif pada bilangan, saya ibaratkan bilangannya P, maka akan berubah menjadi positif P. Jadi pengurangan ketemu tanda negatif pada bilangan, maka akan berubah menjadi penjumlahan. Yang saya maksudkan adalah ini ya, pengurangan bertemu dengan tanda negatif pada bilangan akan berubah menjadi penjumlahan. Ingat yang berubah hanya yang bertemu ya, sedangkan yang depan ini tetap negatif 4. Kemudian cara membacanya, karena di sini ada bilangan negatif, berarti ada utangnya ya. Utang 4 kalau positif dibayar ya. Dibayar 6. Sekali lagi, utang 4 dibayar 6. Berarti masih ada sisa kembalian nggak? Masih. Berapa sisanya? 2. Dari mana 2? 6 dikurangi 4, sisanya 2. Perhatikan tanda pada hasil, jika sisa itu artinya bilangan positif ya. Jadi boleh langsung ditulis bilangannya. Berarti boleh kita langsung tulis 2. Utang 4 dibayar 6, sisa 2. Lanjut ke poin A untuk jenis yang ketiga, bilangan positif dikurangi bilangan negatif. Kita akan ikuti aturan ini. Pengurangan bertemu dengan tanda negatif pada bilangan akan berubah menjadi positif. Berarti bentuk ini berlaku ya. Kita akan ubah menjadi bentuk positif sehingga menjadi 4 tambah 6. Karena di sini sudah tidak ada bilangan negatifnya, berarti tidak perlu pakai utang ya. Langsung saja 4 tambah 6 sama dengan 10. Sampai di sini gimana? Bisa diikuti ya prosesnya ya. Oke, kita kuatkan pemahamannya pada contoh poin B untuk jenis 1 dulu. Bilangan negatif dikurangi bilangan positif. Cara membacanya, tanda negatif dan tanda pengurangan ini sama-sama dibaca utang. Berarti utang 5, utang lagi 3. Saya ulangi, utang 5, utang lagi 3. Kira-kira utangnya tambah banyak nggak? Iya, betul. Jadi berapa? 8. Berarti kita tulis utang 8. Dari mana 8? 5 ditambah 3 sama dengan 8, tapi statusnya masih utang. Ingat, tanda pada hasil, kalau utang artinya bilangan itu negatif ya. Berarti kita tulisi hasilnya negatif 8. Poin B pada jenis yang kedua, bilangan negatif dikurangi bilangan negatif. Jika ketemu dengan bentuk seperti ini, maka silakan diubah dulu. Pengurangan bertemu dengan tanda negatif pada bilangan menjadi penjumlahan. Berarti yang saya bicarakan yang ini ya. Yang ini tetap negatif 5, kemudian yang ini pengurangan bertemu dengan tanda negatif pada bilangan berubah menjadi penjumlahan atau positif, kemudian 3-nya kita tulis. Cara membacanya adalah utang 5 dibayar 3. Saya ulangi, utang 5 dibayar 3. Kira-kira masih ada utang nggak? Masih. Berapa? 2. Jadi karena di sini utangnya lebih besar, maka kita tulis di sini utangnya masih ada 2 karena yang dibayarkan hanya 3. Ingat tanda pada hasil, kalau utang berarti bilangan negatif ya. Kita tulis negatif 2.
Sampai di sini bisa diikuti ya. Lanjut ke poin B untuk jenis yang ketiga. Kita lihat di sini ternyata bentuk pengurangannya bertemu dengan tanda negatif pada bilangan, maka silakan diubah dulu menjadi penjumlahan. Sehingga perubahannya menjadi 5 ditambah 3. Mengikuti aturan ini ya. Karena di sini tidak ada bilangan negatif, berarti kita tidak perlu pakai kata utang, langsung saja 5 tambah 3 hasilnya 8. Gimana teman-teman sekalian? Sudah mulai memahami ya? Jadi aturannya diperhatikan dan tanda pada hasilnya juga diperhatikan. Kita lanjut ke poin C jenis 1. Tanda negatif dan tanda pengurangan ini kita baca utang ya. Berarti cara membacanya utang 10, utang lagi 8. Saya ulangi, utang 10, utang lagi 8. Berarti utangnya tambah banyak menjadi 18. Dari mana 18? 10 tambah 8, hasilnya 18, tapi statusnya masih utang. Kemudian kita perhatikan tanda pada hasil, kalau utang itu artinya bilangannya negatif. Berarti kita tulis negatif 18. Poin C jenis kedua. Karena di sini bentuk pengurangan bertemu dengan tanda negatif pada bilangan, maka kita ubah dulu menjadi penjumlahan ya. Berarti yang tengah ini akan berubah menjadi penjumlahan, sedangkan yang depan tetap negatif 10. Karena di sini ada bilangan negatif, berarti kita pakai kata utang ya. Cara membacanya, utang 10 dibayar 8. Saya ulangi, utang 10 dibayar 8. Berarti masih ada utang sebanyak 2. Dari mana 2? 10 dikurangi 8 hasilnya 2, tapi statusnya masih utang. Kemudian tanda pada hasil, kalau utang artinya negatif ya. Berarti hasilnya negatif 2. Poin C jenis ketiga. Operasi hitung pengurangan bertemu dengan tanda negatif pada bilangan, maka kita akan ubah menjadi penjumlahan. Berarti perubahannya menjadi 10 ditambah 8. Karena tidak ada bilangan negatif, berarti kita bisa langsung ya. 10 ditambah 8 hasilnya 18. Berikutnya poin D untuk jenis 1. Tanda negatif dan pengurangan ini kita baca utang ya. Utang 14, utang lagi 3. Saya ulangi, utang 14, utang lagi 3. Berarti utangnya tambah banyak menjadi 17. Dari mana 17? 14 ditambah 3 sama dengan 17, tapi statusnya masih utang. Ingat kalau utang, tanda pada hasil adalah negatif ya. Kita tulis negatif 17. Poin D untuk jenis yang kedua. Tanda pengurangan bertemu dengan tanda negatif pada bilangan, harus kita ubah dulu menjadi penjumlahan. Sedangkan yang depan tetap negatif 14. Berarti perubahannya menjadi negatif 14 ditambah dengan 3. Cara membacanya, utang 14 dibayar 3. Saya ulangi, utang 14 dibayar 3. Berarti masih ada utang sebanyak 11. Dari mana 11? 14 dikurangi 3, tapi statusnya masih utang. Karena utangnya lebih banyak dengan apa yang dibayarkan. Perhatikan tanda pada hasil, kalau utang itu artinya bilangannya negatif, berarti kita tulis negatif 11. Lanjut ke poin D jenis yang ketiga. Tanda pengurangan dengan tanda negatif pada bilangan kita ubah menjadi penjumlahan. Berarti perubahannya menjadi 14 ditambah 3. Karena tidak ada bilangan negatif, berarti kita langsung saja 14 ditambah 3 hasilnya adalah 17. Gimana teman-teman sekalian? Semakin dimengerti kan ya? Jadi perhatikan aturan tanda pada hasil, kemudian perubahan yang Anda dapatkan ketika bentuk pengurangan bertemu dengan tanda negatif pada bilangan menjadi bentuk penjumlahan atau positif. Untuk meningkatkan pemahaman Anda, di sini ada latihan soal, masing-masing jenis ada 5 poin ya, poin A sampai E. Jadi ke-15 soal ini bisa Anda kerjakan menggunakan konsep yang tadi. Perhatikan acuan pada tanda hasil sekaligus perubahan yang ada pada jenis kedua dan jenis yang ketiga. Semoga ke-15 soal ini bisa Anda jawab dengan benar. Baik teman-teman sekalian, itu tadi video pembelajaran tentang pengurangan bilangan bulat. Jika Anda merasakan ada manfaat pada video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Insya Allah kita akan ketemu pada video berikutnya. Saya undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.